warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kali ini kita berjumpa kembali di dalam sebuah acara podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang insya Allah akan selalu terus bergerak dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan perkembangan dan pendapat masalah pemilu di Indonesia, bahkan atau mungkin di Kabupaten Probolinggo. Pada kali ini, sahabat Bawaslu, kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, akan memberikan pandangannya terkait dengan banyak hal yang akan kita tanyakan nantinya. Beliau adalah, kita perkenalkan lebih dulu, beliau adalah seorang direktur atau pemimpin redaksi di Koran Pantura yang setiap hari kita nikmati korannya di Kabupaten Probolinggo. Beliau adalah Abdurrahim Mawardi yang biasa kita sebut sebagai Mas EM. Selamat pagi Mas EM. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kegiatan hari-hari untuk mengembangkan, sebelum kita masuk kepada pendapat lebih jauh, mungkin Mas M kegiatannya hari untuk peningkatan imun mungkin apa saja? Sore saya berangkat kantor Pak. Oh, sorry. Jadi sore kita siap-siap untuk editing koran sampai malam. Jadi istirahatnya di atas jam 12. Karena jam 12 lewat saya baru sampai rumah. Istirahatnya iya, jadi agak susah kalau mau nambah imun, gimana caranya ya? Atau bagaimana mengkondisikan olahraga setiap hari untuk peningkatan vitalitas gitu. Selain kesibukan di kantor itu, kegiatan lain yang untuk peningkatan itu. Kira-kira apa yang biasa dilakukan? Atau mungkin bersenam di mana begitu? Atau ada kegiatan hobi lain yang biasa dilakukan? Ya, meskipun jam 12 malam pulang ke rumah, bukan berarti lantas ngejos sampai jam siang ya tidurnya. Tentu habis ba'da subuh saya tetap rutin ada aktivitas. Jadi di sela-sela waktu itu saya manfaatkan untuk jalan kaki. Oh siap ya. Jalan kaki, meskipun tidak bisa lari-lari. Ya. Tidak seperti dulu. Baik, Mas M, ini kita di Bawaslu sudah ada sebuah acara yang sudah biasa kita lakukan. Ini kaitannya dengan program Bawaslu, di mana Bawaslu ada program podcast yang alhamdulillah hari ini sudah kedua kalinya, dan kali ini mengundang Mas M untuk sebagai narasumber dalam acara ini. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan banyak hal terkait dengan pemilu yang terjadi, atau bahkan mungkin kita mereview kegiatan pemilu yang lalu, atau nanti memberikan saran-saran terkait bagaimana untuk peningkatan pemilu yang lebih berintegritas di negeri ini. Sebelum lebih jauh, saya ingin mungkin ada pandangan Mas M terkait dengan pemilu di Kabupaten Probolinggo. Ya, jadi kan ini stressing kita di dalam pemilu, bagaimana masyarakat mengetahui tentang politik uang, di mana politik uang ini adalah sebuah pelanggaran di dalam pemilu terkait dengan pelanggaran pidana itu. Kira-kira Mas EM pandangan terhadap politik uang ini bagaimana? Terutama sejak saya jadi jurnalis, saya mengikuti kegiatan kepemiluan setidaknya 2012, 2014, kemudian 2018, 2019. Kalau tidak keliru, berarti ada 4 kali momen ya. 4 kali kepemiluan selain pilkades tentunya. Oh iya. Selain pilkades di desa saya jadi wartawan ya 1 kali mengikuti pilkades ya. Secara umum nyaris sama pola yang terbentuk di
setiap kepemiluan yang saya ketahui sebagai jurnalis, ada potensi politik uang di situ. Politik uang dalam pengertian kami sebagai jurnalis adalah pemilih itu atau calon pemilih diajak untuk memilih calon-calon tertentu. Nah, dengan apa diajak? Diajak dengan uang. Nah, ini masalah karena pemilih mestinya memilih dengan prinsipnya sendiri, dengan keyakinannya sendiri, dengan pilihannya sendiri. Kalau didesak untuk diajak untuk memilih dengan iming-iming, nah ini kan tidak asik jadi. Itu yang sejauh ini saya ketahui sejak 10 tahun terakhir saya jadi jurnalis ya. Kalau kita kembali kepada apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa politik uang ini kan biasa kita kenal di masyarakat itu untuk tadi sudah disampaikan ya Mas Em ya, terkait dengan politik uang, bahwa untuk apa ya, memberikan semangat kepada pemilih atau bagaimana untuk hadir sebenarnya. Tapi pemahaman kita di sebagai penyelenggara pemilu, terutama kita di Bawaslu, konsen kita di dalam mengawasi pelaksanaan pilkada itu adalah di mana masyarakat jangan sampai di dalam pilihannya itu diiming-iming uang sehingga pilihannya akan lebih banyak tidak memberikan manfaat, bahkan mudarat kepada pelaksanaan pemilu itu sendiri. Bagaimanapun pemilu itu yang harus terjadi adalah terciptanya atau terpilihnya sebuah pemimpin yang berintegritas tanpa politik uang. Nah, dalam banyak hal, terutama Bawaslu, konsentrasi di dalam pengawasan kita itu adalah agar supaya tidak banyak terjadi politik uang di Indonesia. Bahkan kalau bisa kita mengurangi. Nah, itu bagaimana kira-kira, ada enggak trik kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga pada suatu saat nanti tercipta sebuah pemimpin tanpa politik uang. Nah, itu bagaimana kira-kira pandangan? Politik uang tadi kan tujuannya kan sebagai iming-iming, uang sebagai iming-iming, mengajak pemilih, menstimulasi atau bahkan mengagitasi, menghasut pemilih agar memilih calon di luar pilihan nuraninya sendiri. Kira-kira demikian secara umum. Pertanyaannya kan ada beberapa yang muncul. Misalnya seorang pemilih si A mengatakan, saya memang memilih calon si itu, si B, calon B. Si pemilih A memilih calon B tanpa iming-iming uang pun saya memilih. Satu. Jadi seandainya saya menerima sesuatu, apakah itu termasuk politik uang? Misalnya yang terjadi begitu. Kemudian ada pertanyaan lain yang sering saya terima ketika saya jadi jurnalis sejak saya 10 tahun terakhir. Pak, Mas, Dek, Kang, Bos, saya gak terima uang, saya terima beras kok. Saya terima gula, saya terima minyak, saya terima apa lagi ya, rokok mungkin. Jadi gak ada uang, gak ada warna merah, biru, gak ada. Langsung dalam bentuk barang ya? Barang langsung. Coklat, bukan coklat yang 5 ribuan kali 10 kan 50 ribu ya. Nah, saya sering nonton film ya, kita diskusinya ngarahnya ke yang hal-hal yang santai saja. Saya nanti nonton film, nonton berita juga, nonton siaran-siaran di beberapa negara luar ya. Jadi pemilunya itu tidak seperti yang kita ketahui di Indonesia. Misalnya di Amerika, pemilihannya kan jalan dengan sendirinya tanpa misalnya kalau
pemilihan di Indonesia kan tanggal 9 Desember 2020. Iya. Nah di Amerika kan tidak begitu, tapi ada waktu-waktu terpisah di mana pemilih bisa memilih. Tidak ditentukan hari Tidak itu ditentukan ya? harinya. Hari bersamaan. Tapi ya? Berdasarkan distrik. Oh iya. Makanya di Amerika kan ada pakai pemilu distrik. Distrik. Pemilunya model distrik, sistem distrik. Beda dengan di Indonesia. Nah, dan rata-rata mereka itu dengan sadar memilih calonnya tanpa harus diiming-imingi dengan uang, dengan beras, dengan tongkat ya, tong seket itu bahasa Maduranya. Tongkat. Nah, kita harus yakin bahwa suatu saat pemilu di Indonesia akan bebas dari politik uang, namun dengan upaya. Nah, upaya yang dimaksud ini salah satunya adalah membentuk Bawaslu, kan begitu kira-kira negara begitu arahnya. Dulunya tingkat daerah bukan Bawaslu tapi Panwaslu, namun belakangan diperkuat, dipertegas oleh pemerintah, Panwaslu dijadikan Bawaslu. Ini sebagai upaya. Kemudian di tingkat kecamatan ada Panwascam. Kemudian ada pelaksana di bawah, di tingkat desa pun ada PTPS namanya. Dulu itu nggak ada, Pak. Dulu nggak ada. Sekarang ada. Ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah semakin gaspol. Pemerintah semakin gaspol. Namun bersamaan dengan itu elit politik juga harus juga sejalan. Harus sejalan. Memberikan kalau tidak sejalan ya berjalan sendiri akhirnya. Timpang ya betul Mas M. Jadi memang terkait dengan yang disampaikan Mas M tadi, bahwa Bawaslu sebagai lembaga di mana dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi jalannya sebuah pelaksanaan pemilu atau demokrasi di Indonesia. Maka dari itu memang belakangan ini kita banyak berkonsentrasi terhadap salah satunya adalah politik uang. Ada juga berdasarkan IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu yang sudah disampaikan oleh Bawaslu RI. Memang banyak konsentrasi yang harus dilakukan oleh Bawaslu terutama di daerah untuk mengawal demokrasi. Maksud penting dari itu semua adalah bagaimana terbentuknya sebuah pemimpin tanpa politik uang. Kalau kembali apa yang tadi disampaikan Mas M, bahwa memang di masyarakat itu sekarang sudah ada orang milih si A, tanpa diberikan uang pun dia akan memilih B berdasarkan keyakinan tadi. Makanya mungkin nanti ini terus kita kembangkan agar supaya masyarakat juga paham dan sadar bahwa tanpa memilih pemimpin yang uang atau tanpa politik uang, dia punya keyakinan pemimpinnya sangat berkualitas. Nah, itu Pak. Betul. Jadi calon pemimpinnya memang berkualitas. Sehingga masyarakat pun, pemilih pun secara otomatis tanpa diiming-iming apapun sudah pasti memilih calon terkait. Nah, kalau ini pola ini sudah terbentuk sejak saat ini hingga pemilu-pemilu mendatang, tentu akan semakin baik. Jadi tingkat politik uang pun bisa ditekan. Kasus-kasus yang bisa berpotensi ada money politik bisa ditekan semakin kuat. Harapan kita sama ya sebenarnya. Walaupun kita artinya masyarakat sekarang kita terutama di Bawaslu dan Mas EM sebagai seorang jurnalis itu dalam posisi yang sama agar supaya bagaimana nanti pemilu itu betul-betul berkualitas yang menjadi harapan kita bersama. Baik Mas EM, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada hari ini. Pertama Mas EM sudah banyak kesibukan di Koran Pantura ya. Ini bisa disempatkan hadir ini
kalau Bawaslu melihat ini kan ada upaya yang sangat kuat pada Mas EM untuk turut serta di dalam mengawal demokrasi, terutama di kita di kabupaten kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini ya, memberikan manfaat kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada ya, sehingga akan memberikan manfaat yang besar. Begitu Mas EM, terima kasih banyak sahabat Bawaslu yang dimanapun Anda berada. Mungkin sebelum saya tutup ada closing statement yang mungkin mau disampaikan oleh Mas EM sebagai seorang jurnalis gitu. Ya, baik. Sahabat Bawaslu, khususnya yang ada di Kabupaten Probolinggo, juga kepada Bawaslu, kami Koran Pantura berkomitmen untuk mengawal setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah ini tidak hanya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau pusat, tapi juga ada legislatif, juga ada yudikatif, dan ada lembaga-lembaga kepemiluan seperti KPU dan Bawaslu. Nah, hal-hal yang dilakukan Bawaslu tentu sangat kami dukung. Koran Pantura juga sangat konsen terhadap pengawasan kepemiluan, seperti halnya yang sudah kami tunjukkan pada pemilu 2018 pilkada, 2018 dan pemilu 2019. Jadi setiap hari kami memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan pemilu, segala hal-hal yang terjadi seputar pemilu. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan setiap event-event pemilu yang ada khususnya di Kabupaten Probolinggo. Kami mengajak masyarakat juga untuk semakin dewasa, untuk memilih pemimpin tanpa harus iming-iming, namun memilih pemimpin karena kualitas yang dimilikinya. Tentu setiap pemimpin tidak ada yang tidak berkualitas, setiap pemimpin pasti berkualitas. Ya. Jadi mari kita bersama-sama sadar, semakin dewasa dalam hal berpolitik. Koran Pantura bersama Anda, bersama Bawaslu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, begitulah perbincangan saya dengan Mas EM selaku Direktur dan Pemimpin Redaksi di Koran Pantura. Perlu sahabat Bawaslu ketahui bahwa Koran Pantura sudah mendapatkan penghargaan dari kita di Bawaslu, bahwa sudah sebagai media terbaik di dalam pemberitaan tentang pemilu yang sudah lalu. Mudah-mudahan ke depan bisa terus membantu kita di Bawaslu untuk mengawal demokrasi, terutama memberikan pemberitaan-pemberitaan yang berkualitas ya. Amin. Ya, tentunya amin. Begitu. Ya, terima kasih Mas EM. Ya. Demikian sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, perbincangan saya dengan Mas Abdurrahim Mawardi selaku pemimpin redaksi Koran Pantura. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi